dinaikkan dulu seperti ini, bersihkan semuanya, sedot airnya, isi ulang seperti itu terus sampai jernih. Itu namanya sterilisasinya hari pertama. Sebenarnya ini harusnya sudah dikasih sterilisasinya, sudah dinaikkan semua air. Tujuannya biar sebenarnya kalau misalkan bagusnya memang seperti ini dulu awalnya juga bagus, cuman akhirnya muncul cacing-cacing itu Pak. Cacing-cacing itu muncul, nanti tahan seperti ini. Kalau hawanya cuma seperti ini, asalkan terpal seperti ini tidak panas, terus airnya tidak panas, tidak masalah. Terus kalau misalkan suhu terlalu panas, naikkan airnya Pak, volume airnya dinaikkan. Jadi tidak cara pendinginan tambah air. Tambah air pendinginan. Terus ini papan. Fungsi enceng gondok itu sebenarnya membantu, cuman saya tidak rekomendasi saat 2 minggu awal. Karena apa? 2 minggu awal itu banyak kematian Pak. Ada kematian bertahap. Yang paling efek bagus itu kematiannya bukan bertambah, berkurang malahan. Itu yang bagus. Cuman rata-rata yang jelek pasti bertambah. Besok 2 hari pertama saya wajar, maklum kalau matinya banyak. 2 hari 3 hari masuk itu mati banyak. Nah, secara kalkulasi ini Mas, rata-rata biasa yang sudah pernah terjadi di area yang baru begini, kalau kebanyakan maksimal mati itu kerugian kematian sampai berapa? Maksimalnya 50%. 50%. Itu maksimal 50%. Ada yang paling fatal itu orang yang tidak pernah ikut anjuran saya. Yang saya bilang spekulasi sendiri. Ngapunten Ji, belut ini belut saya. Saya tahu karakternya. Karakter belut saya harus digunakan, itu sosialisasinya harus ke saya. Saya tidak bisa 100% bilang sempurna ilmu saya. Karena keadaannya berbeda-beda. Cuman makanya setiap hari saya suruh melaporkan bentuk belutnya, kematian belutnya, sama fisik kolamnya, rekamkan. Itu biar bisa saya sampaikan Bapak tadi ada yang ngomong tadi jamur merah itu karena panas. Makanya untuk menghindari itu mainnya atas bawah, turun naik turun airnya. Nanti kalau sudah aman tidak ada kematian belut, silahkan tanam enceng gondok. Untuk membantu mendinginkan air, itu kuncinya. Bukan saya tidak menganjurkan, enggak harus enceng gondok itu enggak harus sebenarnya, enggak wajib. Sebenarnya enceng gondok fungsinya hanya untuk ruang terbuka, los, karena dia harus tertutup. Nanti ini lebih bagus lagi jenengan paringi papan tanami seperti ini. Karena apa? Biar terpalnya enggak panas Pak. Kalau seperti ini kan dia langsung Pak, ngantemnya ke terpal. Terus kadang-kadang yang seperti saya omongkan di sensitivitas belut jenengan di kolam seperti ini, kelihatannya seperti ini Pak, tahu-tahu kakinya nendang kayak gini Pak. Itu ada keteledoran yang alami Ji, nggak disengaja sebenarnya. Itu pengaruh ketika jenengan kemarin belut, ya contohnya kemarin sudah nyoba sendiri Ji. Belut kalau dipegang, disentuh tuh, udah kaget. Nah itu dia akan mengeluarkan lebih banyak berpengaruh sekali Pak. Cara megang pun belut tidak boleh dipegang setiap hari. Sekali dipegang sudah pasti kena jamur. Karena kita tidak tahu tangan kita bekas apa, parfum kah, minyak goreng, minyak apalah, rokok lah, tidak boleh. Lumpurnya ketebalannya kayak sedikit. Oh dalamnya enggak masalah. Nah ini Pak. Perlu ditambahin enggak? Ini kelihatannya masih sekitar 15 cm sih. Ini 15 cm ini cm karena apa? 30 cm itu standar normal tinggi lumpur Pak. Jadi gini Mas, kalau kentalan endut itu bagaimana tanah tersebut supaya istilahnya kita sedikit bisa naik ke misalnya tanah itu untuk gimana? Ada contohnya enggak saya tak ambil deh Pak. Biasanya ada 90 lumpur encer, 10%-nya tanah liat. Itu bisa kan aduk. Macam ini mungkin ukuran. Oh ini cukup Pak, udah cukup. Ini dalamnya ini, dalamnya bagus. Kami tidak padat ya, nanti disiulang ya. Nah ini tekstur yang benar itu seperti ini Pak. Tak pegangnya seperti ini, tak jatuh. Ini yang benar. Kalau tekstur yang encer, tidak bisa Pak, dipegang jatuh Pak, tepan Pak. Itu encer. Jadi, itu biasanya efeknya apa Mas? Kalau encer dengan yang gini, efeknya pada belut itu. Seperti ini Pak. Kalau encer itu kan macam air budak je. Nah, padahal belut itu butuh oksigen. Dia akan pengap Pak. Seperti jenengan berenang di air keruh aja, dia nggak akan betah. Tapi benar di air sini pasti betah. Kan seperti itu Pak. Kalau padat, itulah gunanya dia lumpur padat untuk membuat lubang Pak. Makanya kadang-kadang orang berpikirnya seperti ini Pak. Kenapa kok ada yang mengajarkan fermentasi
belut dipelihara 8 bulan tanpa fermentasi, menanyakan, loh mas, apa ndak nanti keras? Jangan tanya itu sepele pak. Kalau belut sudah ditanam keras sampai jadi batu pun dia akan tetap di lubang itu pak, karena prinsipnya dia sudah punya lubang, ndak pengaruh pak. Kalau selama dia mau masuk bentuknya masih seperti ini aman. Setelah nanti perjalanan dia mengeras nggak masalah, sudah punya lubang dia. Seperti itu. Belut itu tidak akan berkeluyuran di bawah sana, tidak akan. Kalau sudah mapan, dia berkeluyurannya di atas. Dia kanibal pun ke atas masuk ke lubangnya, pelut nyalain ambil. Mamper. Masih nicok pinter kayak langsung kena kok peraturan perempuan. Bener kok kayak. Tidak ada belut kawin setaunya orang, belut kawin di dalam lumpur tidak ada pak. Gimana bisa kawin di dalam lumpur? Dia keluar, kawin di atas. Seperti itu. Modelnya seperti itu semua. Keluar, nyari makan di luar, bawa masuk, bener. Kalau dia makan di dalam bener, tapi dia karena dia takut kan sembunyi, makan di dalam, dapat makan pelit sama yang lainnya, nggak boleh dibagi-bagi, masuk ke dalam lubang. Tapi dia nggak mencari di dalam lubang, tetap di luar dulu, dia ambil baru masuk. Dan belut tidak akan pernah kalau dia sudah punya lubang, tidak akan, kalau dia tidak terganggu, dia akan mundur pak di kolam, di lubangnya. Nggak mungkin kepalanya masuk, kayak gitu. Rumusnya seperti itu pak. Makanya kalau tekstur lumpur itu pengaruhnya seperti itu. Kalau encer, sama aja comberan pak, air keruh pak. Mati pak, nggak bisa bikin lubang dia.